Makes me look stupid. This hat might just learning begins here. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah series yang berjudul Sweet Tooth. Series ini terdiri dari 8 episode, yang mana saya akan langsung menceritakan seluruh alur ceritanya dalam satu video. Series Sweet Tooth ini akan mengisahkan tentang kehancuran dunia yang diakibatkan oleh wabah virus mematikan. Virus ini membuat umat manusia diambang kepunahan. Di samping itu, muncul sebuah fenomena aneh tentang lahirnya bayi manusia setengah hewan. Beberapa orang pun percaya jika bayi tersebut adalah penyebab dari munculnya wabah virus mematikan. Namun, beberapa orang juga percaya jika bayi tersebut adalah keajaiban dari alam. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita seriesnya. Get some sleep. Di awal episode, kita diperlihatkan sebuah cerita mengenai wabah virus yang menewaskan umat manusia. Kemudian diperlihatkan kisah seorang dokter yang bernama Dr. Singh. Pada saat itu, Dr. Singh menerima pasien lebih banyak dari biasanya. Anehnya lagi, semua orang yang sedang sakit memiliki beberapa gejala yang hampir sama, yaitu bergetarnya jari kelingking. Beberapa hari kemudian, Presiden Amerika mengumumkan sebuah informasi jika wabah virus ini telah menewaskan jutaan manusia. Kembali ke Dr. Singh, Dr. Singh yang baru terbangun dari tidurnya melihat istrinya yang ternyata terinfeksi virus tersebut. Dengan bergegas, Dr. Singh pun langsung membawa istrinya untuk menuju ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Dr. Singh dipanggil oleh salah satu suster untuk melihat beberapa bayi yang baru dilahirkan. Seketika, Dr. Singh pun langsung merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya. Manusia setengah hewan ini dinamakan dengan kaum hibrida. Di tempat yang berbeda, seorang pria sedang membawa bayi manusia rusa untuk menuju ke tengah hutan. Hal ini dia lakukan sebab beberapa manusia berencana membunuh seluruh kaum hibrida. Mereka beranggapan jika kaum hibrida ini adalah dalang dibalik munculnya virus mematikan. Pria ini kemudian membangun sebuah rumah untuk dia tinggali. Saat malam harinya, pria ini mendengar bayinya tersebut yang mengucapkan sebuah kata berbunyi papa. Seketika, pria ini pun menamai bayinya tersebut dengan nama Gas, dan pria ini menamai dirinya dengan nama Papa. Kini, beberapa tahun pun telah berlalu. Gas sudah tumbuh menjadi anak-anak. Suatu ketika, saat Gas dan Papa sedang bermain, turun sebuah kertas dari langit yang bertuliskan perlindungan untuk kaum hibrida. Namun, Papa pun tak memperdulikan hal tersebut.
Saat hari menjelang malam, Gus bertanya kepada Papa tentang keadaan di luar hutan. Seketika, Papa pun mengatakan, jika di luar hutan banyak sekali manusia yang jahat. Mereka berniat membunuh para kaum hibrida. Papa kemudian memperingati Gus agar dia tak melewati sebuah pagar di luar hutan. Malam harinya, terlihat Papa yang mengubur sebuah benda di tengah hutan. The father decided that some of the boys' questions. Pada pagi harinya, Gus yang sedang berjalan-jalan ke tengah hutan melihat sebuah pagar pembatas di hutan tersebut. Gus yang masih anak-anak kemudian melanggar peringatan dari Papa sebelumnya. Saat Gus akan kembali ke dalam hutan, dia melihat Papa yang sudah berdiri di belakangnya. Papa langsung memarahi Gus karena dia telah melanggar aturan yang dibuat oleh dirinya. Suatu ketika, datanglah seorang pria yang sedang mencari seseorang. Papa yang melihatnya pun langsung menyuruh orang tersebut agar segera pergi dari sana. Ketika Papa mengalihkan pandangannya, orang tersebut pun sudah tak ada di tempat tersebut. Ditambah lagi, Papa melihat sebuah pita yang merupakan penanda dari hibrida. Seketika, Papa pun langsung menyuruh Gus untuk bersembunyi di sebuah tempat yang telah dia buat. Papa juga menyuruh Gus agar dia tak keluar dari persembunyiannya sampai Papa kembali pulang. Beberapa hari pun telah berlalu. Gus yang merasa bosan kemudian berusaha untuk keluar dari persembunyiannya. Saat berada di luar rumah, Gus melihat Papa yang berjalan seperti orang yang sedang sakit. Gus kemudian membawa Papa untuk menidurkannya di dalam rumahnya. Di dalam rumah, kondisi Papa pun semakin memburuk. Papa kemudian mengatakan jika dirinya telah terinfeksi wabah mematikan yang menyebar di dunia. Papa kemudian memberitahu Gus tentang nama ibunya. Dia bernama Birdi. Sebelum Papa meninggal, dia menyuruh Gus agar Gus mau berjanji untuk tidak melewati pagar hutan. Setelah beberapa saat, kini Papa pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kini, Gus yang hidup sendirian pun harus melakukan pekerjaan Papa dengan susah payah. Untuk menghilangkan rasa rindunya kepada Papa, Gus membuat boneka Papa dari beberapa ranting pohon. Kini, beberapa hari pun telah dilalui Gus dengan susah payah. Gus yang mulai emosi dengan kehidupannya, kemudian membakar salah satu kebunnya. Hal ini pun membuat segumpalan asap mulai menuju ke atas langit. Saat Gus tengah merenung, dia melihat sebuah peta yang merupakan peta buatan dari Papa. Gus kemudian mengikuti arah peta tersebut yang menunjukkan tentang penyimpanan sebuah barang. Saat Gus telah menemukan barang tersebut, dia melihat beberapa barang yang disimpan oleh Papa. Hal mengejutkannya lagi, Gus melihat sebuah foto yang dia pikir itu adalah ibunya. Gus juga melihat sebuah kata di foto tersebut yang tertulis dengan kata Colorado. Seketika, Gus pun merasa jika ibunya berada di sebuah tempat bernama Colorado. Dengan penuh semangat, Gus langsung bergegas untuk mendatangi tempat ibunya berada. Saat di tengah hutan, Gus melihat sebungkus coklat yang kemudian dia makan. Dari sebuah arah,
muncullah sebuah busur panah yang hampir mengenai Gus. Kini, Gus pun harus tertangkap oleh beberapa pemburu yang sedang mencari manusia hibrida. Dari arah yang berbeda, muncullah seorang pria berbadan besar yang kemudian menyelamatkan Gus dari pemburu tersebut. Gus yang ketakutan pun langsung berlari dan kembali ke rumahnya. Tak disangka, pria berbadan besar sebelumnya berhasil mengikuti jejak dari Gus. Pria berbadan besar tersebut juga menemukan keberadaan dari Gus. Gus yang merasa ketakutan kemudian memohon kepada orang tersebut agar tidak membunuhnya. Seketika, pria itu pun merasa terkejut dengan Gus yang bisa berbicara. Sebab, kebanyakan kaum hibrida yang ditemuinya hampir tak ada yang berbicara satupun. Pria berbadan besar tersebut kemudian menasihati Gus agar dia tak menyalakan api di siang hari. Sebab, hal tersebut dapat memancing kedatangan dari para pemburu. Gus yang merasa jika pria tersebut adalah orang yang baik, dia pun langsung mengikuti perginya orang tersebut. Gus kemudian memanggil pria itu dengan nama Big Man. Dan episode pertama pun berakhir. Lanjut ke episode kedua. Di awal episode ini, kita diperlihatkan kisah seorang wanita yang bernama Amy. Pada saat kehancuran dunia dimulai, Amy sedang bekerja di kantornya. Amy terpaksa berdiam diri di dalam kantornya untuk melindungi dirinya dari dunia luar. Saat beberapa tahun telah berlalu, dia pun memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Amy pun seketika merasa terkejut, sebab keadaan kota di tempat tersebut sangatlah sunyi dan juga berantakan. Beberapa hewan pun juga berkeliaran di sekitar perkotaan. Kemudian, Amy pun mendatangi sebuah kebun binatang untuk dia jadikan tempat tinggal. Kembali ke Gus, di sini Gus memohon kepada Big Man agar dirinya diizinkan ikut bersamanya. Big Man pun menyuruh Gus agar dia tak mengikutinya. Namun, Gus tetap bersikeras untuk mengikuti arah pergi dari Big Man. Malam harinya, saat Big Man sedang beristirahat, dia pun bertanya kepada Gus tentang orang tua yang mengasuhnya. Gus pun mengatakan jika ayahnya telah tiada dan kini dia ingin mencari ibunya yang berada di kota Colorado. Setelah itu, Big Man pun memutuskan untuk tidur malam. Saat pagi harinya, Big Man melihat seluruh makanannya yang telah dimakan oleh Gus. Bahkan obat yang dia miliki juga dimakan oleh Gus. Dengan penuh emosi, Big Man pun langsung meninggalkan Gus dari sana. Saat di tengah jalan, Gus merasa menyesal dan meminta maaf kepada Big Man. Big Man yang melihat sebuah rumah, kemudian menjadikan Gus sebagai umpan untuk memasuki rumah tersebut. Benar saja, saat Gus masuk ke rumah tersebut, dia pun terkena sebuah perangkap yang dibuat oleh pemilik rumah tersebut. Big Man bersama Gus kemudian diberikan sebuah makanan oleh pemilik rumah tersebut. Big Man mengatakan jika namanya adalah Jeb. Karena Gus memanggil Jeb dengan nama Big Man, maka nama Jeb kita ganti saja dengan nama Big Man.
Gus yang sedang makan kemudian meminta izin kepada wanita di hadapannya agar dia diizinkan untuk bermain dengan anaknya. Gus bersama dengan anak orang tersebut kemudian memainkan sebuah permainan yang cukup menyenangkan. Like, do you do that? It's super cool. Do you know how to play trains? Sementara itu, terlihat beberapa pemburu yang mencoba mengikuti jejak dari Pigman. Kemudian diperlihatkan Dr. Singh yang berada di awal episode sebelumnya. Terlihat Dr. Singh yang merawat istrinya yang sedang sakit. Istri dari Dr. Singh ini bernama Rani. Saat malam harinya, Dr. Singh menaiki seekor kuda untuk menuju ke sebuah klinik di tempat tersebut. Ternyata Dr. Singh tinggal di sebuah perumahan dengan beberapa orang yang selamat dari wabah mematikan sebelumnya. Di dalam klinik, Dr. Singh bertemu dengan seorang wanita bernama Dr. Bell. Dr. Singh kemudian meminta beberapa obat kepada Dr. Bell, yaitu untuk mengobati Rani yang sedang sakit. Dr. Bell kemudian memberikan Dr. Singh sebuah buku penelitiannya tentang pembuatan obat yang dikonsumsi oleh Rani. Ternyata Dr. Bell memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kini Dr. Bell menyerahkan semua pekerjaannya kepada Dr. Singh. Saat pulang ke rumahnya, Dr. Singh merasa bersedih dengan resep pembuatan obat dari Dr. Bell. Rani kemudian bertanya kepada Dr. Singh mengenai apa yang sedang terjadi. Saat Rani membuka resep obat dari buku Dr. Bell, dia pun juga merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kembali ke Gus, terlihat Pigman yang berbicara dengan pemilik rumah tersebut. Pigman memohon agar dia mau merawat Gus. Pigman akan berencana pergi pada malam itu. Sementara itu, Gus yang akan melakukan tidur malam kemudian berjalan keluar untuk mencari Pigman. Seketika, kepergian dari Pigman pun berhasil diketahui oleh Gus. Dari luar rumah, Gus mendengarkan beberapa pemburu yang sedang menuju ke rumah tersebut. Pigman dengan sangat emosi kemudian langsung mengajar semua pemburu tersebut dengan kedua tangannya. Di lain sisi, seorang pemburu berhasil masuk ke rumah tersebut. Gus yang sedang bersembunyi akhirnya ketahuan dengan pemburu tersebut. Saat pemburu itu akan menembak Gus, dia pun melihat seekor rusa yang sangat besar sedang berada di belakang Gus. Keesokan paginya, Pigman bersama Gus pun berencana pergi dari rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut menolak tawaran dari Pigman untuk merawat Gus, sebab hal ini akan membahayakan keluarga mereka. Kini, Pigman bersama Gus pun akan melanjutkan petualangan mereka. Beralih ke Amy, saat Amy sedang membersihkan sebuah tempat, dia mendengar tangisan bayi manusia. Saat Amy mengeceknya, ternyata itu adalah bayi hibrida setengah babi. Dan kemudian, episode kedua pun berakhir. Lanjut ke episode ketiga. Di awal episode ini terlihat beberapa remaja yang merupakan para pelindung hibrida. Mereka percaya jika para hibrida ini merupakan sebuah keajaiban alam. Mereka ini menamai komunitas mereka dengan nama Laskar Satwa. Beralih ke Gus,
Di sini Gus bersama Big Man akan berencana pergi ke sebuah tempat. Big Man mengajak Gus untuk pergi ke tempat dia tinggal selama ini. Just so much to make me stop asking. Saat malam harinya, mereka pun tiba di sebuah bus yang merupakan tempat tinggal dari Big Man. Big Man kemudian mengambil beberapa obat yang dia sembunyikan selama ini. Gus mengatakan jika dirinya memiliki penciuman dan pendengaran yang cukup kuat. Saat tengah malam, Big Man mengatakan kepada Gus jika pada besok pagi Big Man akan mengantar Gus ke sebuah kereta yang akan menuju ke Colorado. Kemudian Big Man bersama Gus pun memutuskan untuk tidur malam. Saat Gus tengah tidur, dirinya tiba-tiba terbangun dan melihat keadaan di luar bus yang dipenuhi oleh salju. Gus kemudian memanggil Big Man dengan sangat keras, dan ternyata itu hanyalah mimpi dari Gus. Big Man kemudian memberikan Gus sebuah kostum seakan Gus adalah hibrida yang palsu. Hal ini dilakukan Big Man untuk melindungi Gus dari beberapa orang nantinya. Sementara itu, Dr. Singh yang kini menggantikan tugas dari Dr. Bell merasa kewalahan dengan apa yang dia kerjakan. Dr. Singh mempelajari tentang cara pembuatan obat yang diderita oleh Rani. Dr. Singh melihat proses pembuatan obat tersebut yang sangat kejam, yaitu dengan mengambil beberapa organ dari hibrida. Keesokan harinya, Rani mengajak Dr. Singh untuk menghadiri pesta dari tetangganya. Dr. Singh bersama Rani kemudian menuju ke rumah tetangganya yang bernama Doc. Setibanya di sana, Dr. Singh pun menikmati pesta yang dibuat oleh Doc. Saat pesta tengah berjalan, seorang wanita bernama Nancy melihat jari kelingking dari Doc yang bergetar seperti gejala dari wabah tersebut. Dr. Singh kemudian diminta untuk memeriksa orang tersebut. Benar saja, hasil pemeriksaan tersebut memperlihatkan Doc yang sedang terinfeksi. Seluruh warga pun sepakat untuk membakar Doc bersama rumahnya. Hal ini mereka lakukan untuk mencegah wabah tersebut menyebar. Ternyata Dr. Singh telah menyembunyikan penyakit Rani dari seluruh orang. Kembali ke Gus dan Big Man, kini mereka berdua pun telah tiba di stasiun kereta yang akan menuju ke kota Colorado. Sebelum menaiki kereta, Big Man membelikan Gus beberapa makanan yang mungkin dia sukai. Setelah itu, Big Man pun menyuruh Gus untuk menunggunya di sebuah kursi. Big Man akan membelikan Gus sebuah tiket kereta yang akan menuju ke kota Colorado. Saat Big Man tengah membeli tiket kereta, Gus kemudian berjalan keluar untuk melihat keadaan di tempat tersebut. Gus yang sedang berada di luar seketika merasa takut dengan beberapa orang yang mendekatinya. Dari suatu arah, datanglah seorang wanita yang mencoba menenangkan Gus. Wanita tersebut sepertinya menyadari jika Gus adalah manusia hibrida. Saat wanita tersebut akan mengajak Gus pergi, datanglah Big Man yang kemudian mengajak Gus untuk menaiki sebuah kereta. Gus yang melihat beberapa orang
kemudian mengatakan kepada Big Man jika dia mencium obat yang dikonsumsi oleh Big Man. Seketika, Big Man pun langsung mengajak Gus untuk mencuri obat tersebut. Big Man mengandalkan indera penciuman dari Gus untuk mencari obat tersebut. Tak disangka, kelakuan dari mereka berdua pun terciduk oleh salah satu petugas. Big Man kemudian mengajar beberapa orang yang berusaha menangkapnya. Setelah semuanya terkendali, Big Man menaikkan Gus ke dalam kereta untuk menuju ke kota Colorado. Big Man kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Gus, sebab dia tak ikut pergi ke kota Colorado. Dari suatu arah, datanglah beberapa petugas yang kemudian menangkap Big Man dan juga Gus. Kini, identitas dari Gus yang seorang hibrida pun berhasil diketahui oleh seluruh orang. Big Man bersama Gus kemudian dibawa oleh beberapa orang dengan keadaan mata yang tertutup. Tak disangka, beberapa petugas itu pun langsung diserang oleh beberapa orang yang ternyata itu adalah Laskar Satwa. Di tempat yang berbeda, terlihat sebuah markas yang bernama The Last Man. Mereka ini adalah para pasukan yang ingin memusnahkan para kaum hibrida, sebab bagi mereka kaum hibrida adalah dalang dibalik munculnya wabah mematikan. Seorang pria kemudian menemui pemimpin dari The Last Man yang bernama General Abbott, dan kemudian episode ketiga pun berakhir. Lanjut ke episode keempat. Di awal episode ini, terlihat para Laskar Satwa sebelumnya yang mencoba menyelamatkan Gus. Ternyata, orang yang membawa Gus bersama Big Man ini adalah anggota dari The Last Man. Seorang wanita kemudian mendatangi Gus yang ternyata dia adalah wanita di stasiun kereta sebelumnya. Wanita ini merupakan pemimpin dari Laskar Satwa. Wanita ini menganggap jika Big Man sedang menculik Gus. Wanita ini pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh Big Man. Namun, Gus pun langsung memeluk Big Man dan memohon agar para Laskar Satwa tak membunuhnya. Pemimpin dari Laskar Satwa tersebut kemudian membawa Gus bersama Big Man untuk menuju ke markasnya. Sementara itu, bayi yang ditemukan Amy sebelumnya kini telah tumbuh menjadi anak-anak. Amy menamai hibrida babi tersebut dengan nama Wendy. Amy kemudian mengajak Wendy untuk mencari bahan makanan di tengah kota. Sepulangnya dari sana, Wendy mengatakan kepada Amy jika dia mencium sebuah asap rokok. Seketika, Amy pun langsung mengajak Wendy untuk bersembunyi. Ternyata itu adalah anggota dari The Last Man. Kembali ke Gus, di sini dia pun diajak oleh pemimpin dari Laskar Satwa untuk menemui para anggota dari Laskar Satwa. Seketika, Gus pun langsung disambut baik oleh Laskar Satwa. Pemimpin dari Laskar Satwa ini mengatakan jika dirinya bernama Bir. Gus kemudian menunjukkan foto ibunya kepada Bir dan mengatakan jika dirinya bersama Big Man sedang mencari ibunya di Colorado. Bir kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi tentang ibu dari Gus berada. Sementara itu, Dr. Singh yang sedang tertidur mulai terbayang-bayang dengan penyiksaan hibrida untuk pembuatan obat. Dr. Singh kemudian menemui Rani yang kini dia mulai kehabisan obat.
Dr. Singh belum membuat sama sekali obat untuk Rani, sebab dirinya merasa tak tega jika harus membunuh seorang hibrida. Saat Dr. Singh akan ke klinik pengobatan, dia bertemu dengan Nancy yang ingin menemui Rani. Karena Rani terlihat sakit, Dr. Singh pun beralasan jika Rani sedang tertidur. Setelah itu, Dr. Singh pun pergi ke klinik pengobatan. Dr. Singh yang tak tega melihat istrinya yang mulai sakit, dia pun langsung mengambil sebuah pistol yang merupakan sebuah kode untuk mengirimkan hibrida. Saat pulang ke rumahnya, Dr. Singh merasa terkejut setelah melihat Nancy yang kini berada di rumahnya. Nancy yang melihat wajah dari Rani mulai pucat, kemudian beralasan jika dia akan pulang ke rumahnya. Di lain sisi, Amy bersama Wendy kini semakin dekat satu sama lain. Saat malam harinya, Amy mendengar sebuah suara dari jebakannya. Saat dicek, ternyata ada seseorang yang memasuki rumahnya. Saat Amy akan menembaknya, Wendy pun langsung mengatakan jika itu adalah temannya. Ternyata itu adalah hibrida tikus tanah yang bernama Bobby. Kembali ke Gus, Bir mengajak Gus untuk menemui Big Man yang terikat di sebuah tempat. Bir ingin menunjukkan rahasia mengenai Big Man yang ternyata bagian dari The Last Man. Big Man kemudian mengatakan jika dahulu manusia saling membunuh satu sama lain untuk merebutkan kekuasaan. Big Man pun terpaksa bergabung dengan The Last Man untuk bertahan hidup. The Last Man yang dulu bukanlah seperti sekarang ini. The Last Man yang dulu hanya membantu seluruh orang yang sakit, bukan membunuh kaum hibrida. Bir pun tak memperdulikan alasan dari Big Man. Bir tetap teguh dengan pendiriannya untuk membunuh Big Man. Gus yang melihatnya pun kemudian memohon kepada Bir agar dia tak membunuh Big Man. Big Man kemudian dibawa oleh Laskar Satwa untuk menuju ke tempat penghakiman. Big Man akan dihukum dengan dimasukkan ke dalam kandang dari harimau. Namun, Bir sebagai pemimpin malah membatalkan penghakiman tersebut. Seluruh Laskar Satwa pun merasa terkejut dengan keputusan dari Bir. Partner dari Bir kemudian menganggap jika Bir telah melanggar janjinya. Para Laskar Satwa telah berjanji akan membunuh seluruh anggota dari The Last Man, dan Big Man adalah anggota dari The Last Man. Big Man kemudian akan dimasukkan ke kandang harimau yang kelaparan. Gus kemudian berlari ke harimau tersebut agar harimau itu tak memakan temannya. Seketika, harimau itu yang sebelumnya sangat ganas, kini menjadi jinak. Di samping itu, beberapa anggota Laskar Satwa pun mulai terpecah belah. Sebagian dari mereka menyuruh Bir untuk pergi dari sana, sebab Bir telah melanggar janjinya dengan melindungi anggota dari The Last Man. Sedangkan Gus bersama Big Man kini langsung bergegas untuk pergi dari sana. Kembali ke Dr. Singh, terlihat Nancy yang sangat panik sebab Dr. Singh telah menyembunyikan Rani yang sedang sakit. Saat Nancy akan pergi dari sana, dia pun tertendang oleh kuda yang membuatnya langsung tewas seketika. Dan kemudian episode keempat pun berakhir. Lanjut ke episode kelima. Di awal episode ini terlihat Dr. Bell yang berada di dalam rumahnya. Dari luar rumahnya, Dr. Bell didatangi oleh Jenderal Lebot yang merupakan pemimpin dari The Last Man.
Jenderal Abbott menyuruh Dr. Bell untuk membuat obat seperti sebelumnya. Namun, Dr. Bell pun menolaknya. Dr. Bell mengatakan jika pembuatan obat tersebut sangatlah terlalu sadis. Dr. Bell tak ingin kembali ke pekerjaannya. Dr. Bell juga mengatakan jika pekerjaannya kini telah digantikan oleh seseorang. Kemudian, Jenderal Abbott pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Jenderal Abbott menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dr. Bell. Yep. Beralih ke Gus dan Big Man, saat mereka sedang melanjutkan perjalanan, Big Man berterima kasih kepada Gus karena dia telah menyelamatkannya. Sebagai balasannya, Big Man akan menemani Gus untuk menuju ke kota Colorado. Saat mereka berada di tengah hutan, terlihat Bir yang berada di sebuah pohon. Bir kemudian memberikan Gus sebuah kertas tentang alamat dari ibunya. Tempat tersebut bernama Gogro. Bir mengatakan jika dirinya ini telah keluar dari Laskar Satwa. Gus kemudian mengajak Bir untuk ikut bersamanya. Bir pun menyetujui ajakan dari Gus. Kini mereka bertiga pun akan memulai petualangan bersama. Bir kemudian mengajak Gus bersama Big Man untuk pergi ke kereta pengiriman yang akan menuju ke Colorado. Saat berada di tengah jalan, Bir mengatakan jika mereka harus melewati sebuah lembah bernama Lembah Duka. Lembah tersebut ditumbuhi oleh beberapa tumbuhan yang sangat beracun. Big Man mengajak Gus untuk melewati jalan lainnya, namun Bir menolaknya, sebab mereka sudah melangkah sangat jauh. Gus yang melihat mereka berdua bertengkar, kemudian melewati sebuah jembatan yang telah rusak. Apesnya, Gus pun harus terjatuh ke lembah duka tersebut. Beralih ke Amy, kini Amy pun mengumpulkan beberapa hibrida untuk dia rawat. Amy menawarkan perlindungan hibrida melalui sebuah siaran radio. Setelah itu, Amy menemui Wendy yang sedang bermain. Dari dalam tanah, Bobby keluar dan membawa sebuah pita yang merupakan tanda dari The Last Man. Kembali ke Gus yang tersadar, kemudian berlari ke tengah hutan untuk mengikuti bonekanya. Saat berada di tengah hutan, Gus melihat hutan tersebut yang sangat mirip dengan keadaan rumahnya. Tak hanya itu, Gus juga melihat Papa yang kini kembali hidup. Gus meminta maaf kepada Papa karena dia telah melanggar aturannya. Papa pun mengatakan jika Gus tak melakukan kesalahan apapun. Papa juga menyuruh Gus agar dia menuruti kata hatinya. Papa mengatakan jika Gus merupakan harapan hidup dari kaum hibrida. Papa juga menyuruh Gus agar dia tak menyerah di kondisi apapun. Seketika, Papa pun menghilang dari sana. Gus kemudian tersadar dan melihat Bir bersama Big Man yang bekerja sama menyelamatkannya. I can barely see anything. Beralih ke Dr. Singh, seorang tetangga dari Dr. Singh memberikan sebuah kertas jika Nancy telah menghilang. Dr. Singh yang merupakan dalangnya berpura-pura jika dia baru menyadari tentang hilangnya Nancy. Saat berada di dalam rumah, Rani menyuruh Dr. Singh untuk mengakui semuanya, sebab kematian dari Nancy
bukanlah kesalahan dari Dr. Singh. Nancy meninggal karena dia tertendang oleh seekor kuda. Dari suatu arah, Dr. Singh mendapatkan panggilan telepon jika pengiriman hibrida telah tiba. Dr. Singh bersama Rani pun kemudian memutuskan untuk pergi ke klinik pengobatan. Saat Dr. Singh membuka paketnya, tertulis jika mereka telah kehabisan hibrida. Seketika, Dr. Singh pun merasa bersedih. Di samping itu, Rani melihat pintu penyimpanan Nancy yang telah terbuka dengan sendirinya. Dr. Singh yang menyadari jika keberadaan Nancy telah diketahui, kemudian dia pun bergegas untuk pergi dari sana. Di luar klinik, beberapa warga pun sudah berkumpul untuk menghukum Dr. Singh yang telah berbohong. Para warga juga melihat keadaan Rani yang sedang sakit. Dr. Singh bersama Rani kemudian akan dibakar seperti tetangga mereka sebelumnya. Sementara itu, Amy melihat pagar tempat dia tinggal telah diberikan tanda oleh anggota The Last Man. Kembali ke Dr. Singh, kini para warga pun telah membakar rumah dari Dr. Singh. Saat Dr. Singh mulai pasrah, datanglah General Abbott yang kemudian memadamkan api tersebut. Dan kemudian episode kelima pun berakhir. Lanjut ke episode ke-6. Di awal episode ini, terlihat Gus bersama dengan kedua temannya sedang mengejar sebuah kereta yang akan menuju ke kota Colorado. Gus kemudian lebih dulu menaiki kereta tersebut dan setelah itu disusul oleh Bear. Big Man yang tertinggal akhirnya juga berhasil naik ke kereta tersebut. Kini mereka pun akan menumpang di dalam kereta untuk menuju ke kota Colorado. Beralih ke Dr. Singh, General Abbott berhasil menemukan buku resep milik dari Dr. Bell. Dr. Singh mengatakan jika dirinya bisa membuatkan obat tersebut asalkan dia dan istrinya dilepaskan. Kembali ke Gus, Big Man mengatakan kepada Gus, apabila kereta ini telah melewati sungai besar, maka mereka telah tiba di kota Colorado. Dari pintu gerbong, terlihat seseorang yang akan menuju ke arah mereka. Dengan bergegas, mereka pun langsung bersembunyi di sebuah tempat. Sialnya, Gus malah ketahuan dengan petugas kereta tersebut. Big Man yang melihatnya pun langsung mengajar petugas kereta tersebut. Namun, ternyata petugas kereta itu adalah teman dari Big Man. Dia bernama Jimmy. Big Man pun kemudian memeluk Jimmy karena mereka lama tak bertemu. Di lain sisi, Amy mengajak para hibrida untuk segera pergi dari sana. Tempat yang ditinggali oleh Amy kini telah diketahui oleh para anggota The Last Man. Kembali ke Dr. Singh, kini dia bersama Rani akan dibawa oleh General Abbott menuju ke markas dari The Last Man. Sebelum pergi, Dr. Singh pun mengatakan kepada Rani jika dirinya sebenarnya tak tahu cara membuat obat tersebut. Rani kemudian meyakinkan Dr. Singh jika semua akan baik-baik saja. Kembali ke Big Man, di sini Gus pun mendatangi Big Man dan mengatakan jika boneka yang di bawahnya telah menghilang entah kemana. Sementara itu, Big Man menunjukkan sungai besar yang berarti kota Colorado sudah semakin dekat.
Gus bertanya kepada Big Man tentang di mana kota Gogro. Seketika, teman dari Big Man pun mengatakan jika nama Gogro merupakan singkatan dari Ghost Grove. Tempat tersebut berada di sebuah perkotaan di kota Colorado. Di lain sisi, Bear mengabarkan jika pasukan dari The Last Man juga berada di kereta tersebut. Kini, pasukan dari The Last Man tersebut akan menuju ke gerbong belakang. Saat mereka akan pergi, Big Man melihat boneka gas yang berada di gerbong depannya. Big Man pun kemudian berpura-pura menjadi petugas kereta untuk mengambil boneka milik gas. Namun, pasukan dari The Last Man tersebut menunjukkan sebuah gambar jika Big Man telah menjadi buronan dari pasukan The Last Man. Big Man bersama Jimmy pun kemudian menahan pintu gerbong agar pasukan The Last Man tak bisa melewatinya. Namun, Jimmy pun menyuruh Big Man untuk segera pergi dari sana. Big Man harus menjaga anak-anak sebab mereka tak akan bisa hidup sendirian. Setelah Big Man dan yang lainnya telah melompat dari atas kereta, Jimmy pun langsung menghajar para pasukan The Last Man. Di lain sisi, Amy menunjukkan sebuah tempat pelarian bagi para hibrida. Di tempat yang berbeda, Dr. Singh bersama Rani akan dibawa ke sebuah tempat dengan kepala yang tertutup. Kembali ke Gus, kini mereka pun sudah tiba di kota Colorado. Dan kemudian episode ke-6 pun berakhir. Lanjut ke episode ke-7. Di awal episode ke-7 ini terlihat beberapa ilmuwan yang sedang meneliti kehidupan bakteri di kutub es. Kemudian cerita pun flashback dengan memperlihatkan kehidupan Papa sebelumnya, yang mana Papa bekerja di sebuah perusahaan ilmiah bernama Forsmith. Papa bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat tersebut. Suatu ketika, saat Papa sedang membersihkan sebuah tempat, dia tak sengaja melihat beberapa ilmuwan yang sedang melakukan keributan. Malam harinya, saat Papa berada di sebuah bar, seorang ilmuwan wanita bernama Birdie mengenalkan dirinya kepada Papa. Ternyata inilah pertama kalinya Papa bertemu dengan Birdie. Birdie menjelaskan jika dirinya sedang melakukan sebuah eksperimen dengan beberapa ilmuwan lainnya. Namun, Birdie merasa kecewa karena dia dipindahkan dari uji coba eksperimen tersebut. Saat malam harinya, Papa memutuskan untuk mengantarkan Birdie ke rumahnya. Kembali ke Gus, saat Gus tengah berjalan lebih dulu, Bir mengatakan kepada Big Man mengenai ibu dari Gus yang kemungkinan telah meninggal. Sebab di dunia saat ini, hampir seluruh orang telah tewas. Bir menyuruh Big Man agar dia mengatakan yang sejujurnya kepada Gus. Kembali ke masa lalu, Papa yang tiba di rumah Birdie kemudian diajak masuk oleh Birdie untuk menikmati segelas coklat. Saat Birdie tengah mengobrol bersama Papa, dia pun mendapatkan sebuah telepon jika perusahaan tempat dia bekerja kini telah disita oleh pemerintah. Dengan sangat panik, Birdie pun langsung mengajak Papa untuk kembali ke tempat kerjanya. Sementara itu, Gus bersama dengan kedua temannya akhirnya berhasil menemukan rumah dari Birdie. Pemilik rumah tersebut yang melihat Gus pun langsung menyuruh Gus untuk masuk ke rumahnya. Wanita ini mengenalkan dirinya jika dia bernama Judy. Judy menjelaskan jika dahulu rumah ini memang milik dari Birdie.
Namun, Birdie telah pergi ke suatu tempat sekitar 10 tahun yang lalu. Judy merupakan partner kerja dari Birdie. Semenjak wabah ini menyebar, Judy belum menerima kabar dari Birdie hingga saat ini. Judy kemudian memberikan Gus sebuah kunci loteng yang dititipkan Birdie kepadanya. Kembali ke masa lalu, terlihat Papa bersama Birdie yang melihat seluruh lab eksperimennya sedang disita oleh beberapa petugas. Kembali ke Gus, Bir yang berada di atas loteng menemukan sebuah buku eksperimen yang di dalamnya tertulis nama dari Gus. Di masa lalu, Birdie menunjukkan Papa seorang bayi hibrida yang tak lain itu adalah Gus. Birdie mengatakan jika bayi ini adalah hasil eksperimennya. Gus merupakan hibrida pertama pada saat itu. Birdie bersama Papa kemudian bergegas pergi dengan membawa bayinya tersebut. Birdie kemudian menitipkan bayi hibrida tersebut kepada Papa agar Papa mau menjaganya. Birdie juga berjanji jika dirinya pasti akan mencari tempat dari Papa berada. Kembali ke Gus, di sini Gus pun merasa bersedih setelah mengetahui jika Papa ternyata bukan ayahnya. Dan Birdie yang juga dicari oleh Gus ternyata bukan ibunya. Gus dengan rasa bersedih langsung berlari ke tengah hutan untuk melampiaskan rasa sedihnya. Dan kemudian episode ke-7 pun berakhir. Lanjut ke episode ke-8 atau episode terakhir. Di awal episode ini terlihat beberapa petugas kesehatan yang sedang bertengkar satu sama lain. Salah satu dari petugas tersebut tiba-tiba tertabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Big Man. Kemudian diperlihatkan keadaan Big Man saat wabah mematikan tersebut menyebar, yang mana pada saat itu Big Man sedang mengantarkan istrinya yang akan melahirkan. Big Man kemudian memohon kepada petugas rumah sakit agar mau membantu istrinya yang akan melahirkan. Kembali ke masa sekarang, Big Man bersama Bir berusaha mencari tempat dari Gus berada. Bir merasa terkejut setelah mengetahui jika para hibrida ini ternyata hasil eksperimen dari ilmuwan. Seluruh manusia hibrida ini ternyata diakibatkan oleh wabah virus yang menyebar di dunia. Big Man kemudian menyuruh Bir untuk tetap berada di dalam rumah bersama Judy, sedangkan dirinya akan mencari Gus ke sebuah tempat. Gus yang tengah bersedih kemudian melihat sebuah pesawat di hadapannya. Di pesawat tersebut, Gus mendengar sebuah suara dari saluran telepon di pesawat tersebut. Sementara itu, Amy yang berada di kebun binatang kini dikepung oleh pasukan The Last Man yang akan menangkap seluruh hibrida. Jenderal Abbott sebagai pemimpin The Last Man memberikan penawaran kepada Amy agar menyerahkan seluruh hibrida. Jenderal Abbott akan memberikan Amy kesempatan hidup jika dia menerima tawarannya. Dengan rasa emosi, Amy pun mengatakan jika permainan telah dimulai. Pasukan The Last Man pun seketika terkena serangan yang dibuat oleh Amy. Sementara itu, Wendy memiliki amanah untuk menjaga para hibrida. Bobby yang sedang berjalan-jalan di tempat tersebut malah tertangkap oleh pasukan dari The Last Man.
Kini, Wendy bersama dengan seluruh hibrida pun harus tertangkap oleh pasukan dari The Last Man. Sementara itu, Jenderal Abbott yang telah kembali ke markas memerintahkan Dr. Singh untuk segera membuat obat yang telah disepakati. Jenderal Abbott mengancam akan membunuh Rani jika Dr. Singh tak menepati kesepakatan mereka sebelumnya. Dr. Singh yang belum pernah membuat obat sama sekali, seketika merasa ketakutan dengan desakan dari Jenderal Abbott. Di tempat yang berbeda, Amy yang berhasil lolos dari pasukan The Last Man kemudian berencana menemui para hibrida di tempat yang telah direncanakan. Amy kemudian melihat jejak para hibrida yang telah ditangkap oleh pasukan dari The Last Man. Kembali ke masa lalu, Big Man yang menunggu istrinya akan melahirkan kemudian diberikan kabar oleh dokter jika istrinya telah melahirkan. Saat Big Man melihat bayinya, tak disangka bayinya pun termasuk salah satu dari hibrida. Seketika, Big Man pun merasa bersedih dan terkejut setelah melihat bayinya tersebut. Big Man kemudian berlari untuk pergi dari sana. Saat memasuki sebuah lift, Big Man yang tengah bersedih bertemu dengan Dr. Singh yang memberikannya sebuah semangat. Dr. Singh mengatakan, jika seluruh bayi yang dilahirkan semuanya adalah manusia hibrida. Di tempat yang berbeda, Pierre yang berada di atas loteng tiba-tiba ditanya oleh Judy tentang keadaan orang tuanya. Pierre pun menjelaskan jika dirinya sebenarnya adalah anak adopsi. Sementara itu, Big Man yang mencari gas kini berhasil menemukan keberadaan dari Gas. Big Man kemudian bercerita kepada Gas jika dirinya sebenarnya memiliki anak yang juga seorang hibrida. Big Man pun kemudian mengatakan jika awalnya dia berencana meninggalkan anaknya, namun dia pun memutuskan kembali untuk mencarinya. Saat kembali ke tempat bersalin, anak dan istrinya sudah tak ada di tempat tersebut. Itulah terakhir kali Big Man bertemu dengan keluarganya. Big Man kemudian mengatakan kepada Gas jika mereka berdua bisa melakukan petualangan sesuka mereka. Gas kemudian mengatakan jika dirinya sudah menghubungi seseorang dari telepon pesawat. Seketika, Big Man tiba-tiba tertembak oleh seseorang dari suatu tempat. Ternyata itu adalah pasukan dari The Last Man. Gas kemudian dibawa oleh pasukan The Last Man untuk menuju ke markasnya. Setelah tiba di dalam markas, Gas langsung dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut terdapat Dr. Singh yang akan menjadikan Gas sebagai bahan pembuatan obat. Dr. Singh yang melihat Gas pun seketika merasa jika Gas adalah anak yang istimewa. Gas lebih tua dari para hibrida yang lainnya. Dr. Singh kemudian menyuruh salah satu anggota The Last Man untuk menukarkan Gas dengan yang lainnya. Kembali ke Pierre yang sedang bersama Judy kemudian menceritakan tentang adiknya yang juga seorang hibrida. Sementara itu, Big Man yang tengah sekarat dibawa oleh seseorang untuk menuju ke sebuah tempat. Kembali ke Gas, kini Gas pun digantikan oleh hibrida lainnya untuk bahan pembuatan obat. Kembali ke Pierre yang sedang merenung kemudian melihat foto adiknya yang ternyata dia adalah Wendy. Sementara itu, Big Man yang tersadar melihat dirinya yang diselamatkan oleh Amy. Amy mengatakan jika besok pagi mereka akan merebut para hibrida dari pasukan The Last Man. Gas yang berada di kandang dari hibrida kemudian didatangi oleh beberapa hibrida lainnya yang juga sama seperti dirinya. Mereka semua pun kemudian berpelukan satu sama lain.
Sementara itu, Bir yang menemukan walkie-talkie di atas loteng tiba-tiba tersambung dengan Birdie yang berada di kutub es. Dan kemudian, seri Sweet Tooth season yang pertama pun berakhir.